Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari senyawa karbon, lanjutan dari video yang lalu, yaitu hari ini kita akan membahas materi tentang alkanal. Ya, jadi senyawa karbon berikutnya yaitu adalah alkanal. Ya, tentu ini adalah tata nama untuk IUPAC terlebih dahulu, gitu ya. Baru nanti di minggu depan ya saya akan memberikan materi untuk tata nama trivial. Oke. Nah, baik, bisa disimak materi berikut ini ya supaya bisa membantu untuk mempermudah belajar pada senyawa karbon. Oke, alkanal atau nanti nama trivialnya adalah aldehid, gitu ya. Jadi nama IUPAC-nya adalah alkanal, kemudian nama trivialnya nanti adalah aldehid. Oke, rumus kimianya ya ada di sebelah kanan ini, gitu ya. Ya, jadi ini adalah rumus strukturnya, yaitu R adalah alkil, gitu ya. Kemudian C ada rangkap O di atas, kemudian H di sebelah kanan. Oke, jadi ini adalah rumus dari aldehid, ya, atau disebutnya alkanal, ya, untuk tata nama IUPAC, gitu ya. Oke, baik, kita pelajari sifat-sifat daripada alkanal apa saja, gitu ya. Baik, alkanal adalah senyawa polar, gitu ya. Jadi dia termasuk dalam senyawa polar. Alasannya kenapa? Karena dia masih punya PEB. Ya, PEB itu adalah pasangan elektron bebas, gitu ya. Ya, karena dia punya PEB, makanya senyawanya bersifat polar. Oke. Kemudian, nah, sifat berikutnya, karena dia bersifat polar, maka mudah larut di dalam air. Ya, jadi kalau suatu senyawa dia sifatnya polar, maka masih ingat dulu materi di kelas 10, ya, maka dia akan mudah larut di dalam air. Ya, kalau dia non polar, maka kelarutannya kecil banget, gitu ya, sangat kecil di dalam air, gitu ya, atau bahkan ada yang tidak bisa larut di dalam air, gitu ya, karena sifatnya dia non polar. Oke. Sifat yang ketiga yaitu melarutkan senyawa polar dan non-polar. Ya, karena senyawanya dia termasuk polar, maka kalau ada senyawa polar yang lain itu bisa larut dalam alkanal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andaikan ada senyawa yang non-polar dimasukkan ke dalam alkanal, maka dia juga tetap bisa larut. Gitu ya, sehingga alkanal ini ya itu apa namanya? Dia dapat melarutkan zat, baik itu zat yang sifatnya polar maupun zat yang sifatnya non polar. Oke. Nah, kemudian tidak memiliki ikatan hidrogen sehingga titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Ya, jadi walaupun dia polar, tetapi di dalamnya dia nggak punya ikatan hidrogen, gitu ya, sehingga titik didihnya maupun titik lelehnya itu masih relatif rendah, itu ya, masih di bawah air. Jadi dia kalau mendidih akan lebih cepat, gitu ya. Masih ingat dulu di kelas 10 bahwa yang titik didihnya besar, gitu ya, atau titik lelehnya besar, gitu ya, maka di dalamnya ya di dalam senyawanya pasti terdapat ikatan hidrogen, gitu ya. Sekali lagi, karena alkanal dia tidak memiliki ikatan hidrogen, memang polar tapi tidak memiliki ikatan hidrogen, gitu ya, maka titik leleh dan titik didihnya itu masih sangat rendah. Oke. Nah, kemudian sifat berikutnya adalah reduktor kuat. Ya, jadi alkanal itu merupakan reduktor kuat.
Nah, kemudian dapat mengalami reaksi adisi, ya. Jadi dia dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen menghasilkan alkohol primer. Ya, jadi dia akan menghasilkan alkohol primer. Oke. Nah, sekarang itu tadi adalah sifat-sifatnya, ya, yang secara umum pada alkanal. Oke. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara memberi tata nama pada alkanal, ya, yaitu dengan cara IUPAC dulu, gitu ya, dengan cara internasional. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus CHO, ya, CHO itu gugus yang di ujung sendiri, gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Dan diberi nomor terkecil. Nah, jadi gugusnya harus dapat nomor terkecil. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan cabang dan diberi nomor terkecil. Kemudian yang ketiga, nah di sini tata namanya itu mirip alkana. Ya, yaitu apa? Akhiran A pada alkana. Nah, ini ya. Jadi saya beri tanda merah gitu ya. Alkana kan akhirannya A. Nah, A-nya ini diganti dengan al. Ya, atau kalian cukup tambahi huruf L. Ya, biasanya di sekolah bilangnya begitu. Oke. Kemudian yang keempat, nah nanti memberi namanya diawali dari nomor cabang, jadi mirip alkana, ya. Nomor cabangnya dulu, setelah nomor cabang baru nama cabangnya apa. Oke. Kemudian aturannya masih yang lalu, masih ingat ya. Jika nama cabangnya sama, maka mendapat awalan di kalau jumlahnya 2. Kalau jumlahnya 3 mendapat awalan tri. Itu ya. Kalau jumlahnya 4 mendapat awalan tetra, ya. Dan seterusnya. Kemudian jika nama cabangnya lebih dari 1, masih ingat ya, maka harus diurutkan sesuai abjad. Itu ya. Masih ingat misalkan ada cabangnya metil sama etil. Maka yang ditulis etilnya terlebih dahulu, baru kemudian metilnya. Itu ya. Jadi secara umum nama cabang itu sama seperti halnya yang kalian pelajari saat kelas 11. Ya. Kemudian yang terakhir gugus alkanalnya apa? Itu ya. Oke. Baik, contohnya nah seperti tabel berikut untuk mempermudah kalian. Oke. Nah, saya ingatkan kembali tadi yang dimaksud CHO. Nah, itu adalah yang ini. Yang di ujung ini. Nah, ini C rangkap dengan O di atas, kemudian H di kanan, itu disingkatnya ini CHO. Itu ya. Jadi bukan O dulu baru H. Ya, kenapa? Biar tidak tertukar dengan oksigen. Oke, mohon maaf. Maksud saya biar tidak tertukar dengan alkohol atau alkanol. Masih ingat ya, kalau alkanol itu gugusnya OH, gugus belakangnya. Ya, sementara kalau alkanal gugus belakangnya adalah CH dulu baru O, CHO. Itu ya. Dan letaknya rata-rata dia di kanan. Gitu ya. Jadi selalu ada di sebelah kanan seperti ini ya. Kecuali gurunya kidal biasanya ya, kidal secara pandangan karena ada beberapa soal CHO-nya itu sama gurunya diletakkan di sebelah kiri ya, itu enggak apa-apa, jadi tidak salah ya, cuma berhati-hati saja. Oke, nanti saya tunjukkan penulisannya ya di contoh yang ke-6. Oke, baik, di sini penamaannya namanya langsung di sini saya berikan yaitu metanal, gitu ya. Karena jumlah C-nya 1. Masih ingat ya, kalau C-nya 1 dulu memberi namanya adalah metana, ya. Tetapi karena gugusnya adalah alkanal, ya, maka cukup ditambah dengan huruf L, ya. Yang awalnya metana jadinya metanal. Oke. Nah, kemudian yang kedua CH3 kemudian CHO. Oke, maka namanya kita hitung jumlah C-nya. C-nya ada 2.
Kalau 2 dulu masih ingat yaitu etana. Gitu ya. Nah, maka cukup tambahkan L. Makanya jadi etanal. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu C2H5 dengan CHO. Jadi C-nya 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka namanya adalah propanal. Itu ya, harus ada L-nya. Jika ada yang lupa ya mohon maaf, tentu saja salah. Ya. Kemudian yang keempat, C-nya 3 hanya 7 CHO. Jadi C-nya ada 4 yaitu 3 di sini ditambah 1 yaitu 4. Maka jadinya adalah butanal. Oke. Kemudian yang kelima, C-nya 4 hanya 9 CHO. Berarti jumlahnya kan 5. Ya, ini 4 ditambah 1 yaitu 5, maka namanya jadi pentanal. Itu ya. Nah, sekarang yang keenam. Oke, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ingat gugus ini. Nah, inilah tadi yang dimaksud CHO, ya kan? Nah, kadang ada guru yang gugus ini tuh nulisnya di sini. Ya. Cuma itu jarang sekali ya ditemui. Rata-rata ini tuh nulisnya di sebelah kanan. Gitu ya. Kenapa? Karena kita nulisnya kan dari kiri ke kanan, sehingga gugus ini lebih sering ditulisnya di kanan. Itu ya. Tapi kalau ada sekali lagi gurunya yang menulis di sebelah kiri, maka tidak apa-apa. Gitu ya. Oke. Baik, aturannya seperti tadi kita cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Oke, maka saya tandai. Nah, ini adalah rantai yang terpanjangnya, isinya 3. Gitu ya. Nah, tadi gugus ini CHO harus dapat nomor paling kecil. Berarti dia nomor 1. Ya, ini nomor 2. Ya, ini nomor 3. Nanti bisa ditambahkan. Ya, ini nomor 3. Oke. Baik, kalau sudah perhatikan di nomor 2, C yang ini ternyata ada cabang, yaitu metil. Nah, seperti tadi, maka cabangnya wajib ditulis terlebih dahulu. Itu ya, sehingga kita tulis dulu. Oke, maaf. Nah, ini metil ada di nomor 2. Kemudian C yang saya kotai merah ada 3, maka namanya adalah 2 metil propanol. Oke, di nomor 2 ada metil yaitu CH3 propanol karena yang saya kotai C-nya ada 3. Kemudian lihat gugusnya. Ya, gugusnya adalah CH. Oke, bisa difahami ya. Oke, berikutnya nomor 7. Oke, misalkan bentuknya seperti ini. Oke, maka seperti aturan yang tadi, kita cari rantai yang terpanjang terlebih dahulu. Berarti bisa yang ini 1, 2, 3. Itu ya, sehingga kita kotak dulu. Kemudian, kalau sudah ingat seperti yang tadi, gugus ini yang ada di kanan, ya C, H, O, dapat nomor 1. Oke, sehingga ini nomor 2, nanti yang ujung nomor 3. Nah, dari sini perhatikan, ternyata metilnya ada 2. Ada di bagian bawah, yaitu CH3, ada yang di bagian atas, CH3 juga. Gitu ya. Nah, maka karena metilnya ada 2, berarti angka 2-nya nanti ditulis 2 kali. Itu ya, jadi 2,2 dimetil, kemudian propanal. Itu ya. Nah, jadinya 2,2 dimetil propanol. Oke, ini ya. Nomor 2, di bawah ada cabang metil, di atas ada juga cabang metil. Sehingga menulisnya 2,2 ya, kemudian strip dimetil ya, propanol. Ingat ya, pro itu C-nya 3. Ya, kadang ada siswa yang lupa ya, dikira C-nya 5. Oke, diingat-ingat kalau 3 itu pro, kalau 4 itu buta, masih ingat ya, kalau 5 itu penta. Oke, baik yang nomor 8.
Nah, bentuknya seperti ini. Ya, maka rantai terpanjangnya, nah kita ambil yang ini. Gitu ya. Nah, ingat, karena gugusnya ada di sebelah kanan, ya maka nomor satunya wajib dari kanan. Gitu ya. Sehingga cabangnya kalah. Kalau kalian memberi nomor satu di sebelah kiri, cabangnya dapat nomor kecil, memang. Tapi gugus utamanya nomornya jadi 4, dia lebih besar. Ya, itu tidak boleh. Itu ya. Maka dia atau gugusnya ini harus dapat nomor terkecil. Oke. Nah, maka ini nomor satunya, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Nah, nomor 3 ada cabang, lihat. Ya, jadi diingat-ingat ya, yang tidak ikut saya kotai, ya, atau di luar dari kotak merah, kalau ada CH3 atau sejenisnya, seperti nomor 7, gitu ya. Nah, maka hal itu adalah cabang. Itu ya, cabang dari rantai utama. Oke, nah maka nomor 8 namanya adalah, kita cek, ini metil ada di nomor 3. Sehingga namanya adalah 3 metil. Nah, yang saya kotai C-nya ada 4, maka namanya butanal. Itu ya, jadi namanya adalah 3 metil butanal. Oke, ya jadi eh, pemberian tata namanya, saya ulangi kembali, pada alkanal itu sekali lagi mirip seperti alkana. Gitu ya, karena memang seperti itu ketentuannya. Gitu ya, cuma sekali lagi akhiran A ya yang ada di belakang harus kalian tambahkan dengan huruf L. Gitu ya. Jadi seperti hanya tadi kayak butana, maka jadinya butanal. Ada L-nya. Oke, propana jadinya propanal. Ada L-nya. Gitu ya. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik ya oleh kalian semua. Gitu ya, dan untuk belajar senyawa karbonnya bisa semakin mudah gitu ya. Oke, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.